Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat menjadi pondasi keilmuan dalam membangun peradaban, karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa, karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit yang bisa dijelaskan dengan filsafat, dan itu yang membuat manusia istimewa. Sehingga dengan bahasa orang dapat berekspresi. Mari kita belajar filsafat bahasa. Selamat belajar, selamat bertumbuh, dan terus belajar agar Anda terus bertumbuh untuk menjadi ilmuwan yang tangguh dalam menghadapi lautan badai di era disrupsi yang begitu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, perhatian terhadap filsafat nampak makin besar. Keberadaan filsafat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Belajar tentang filsafat bahasa, maka kita akan mengenal satu tokoh yang cukup fenomenal, yaitu Hans Gadamer. Hans Gadamer adalah salah satu tokoh filsafat yang cukup terkenal. Beliau lahir di Marburg, Jerman, tanggal 11 Februari 1900. Beliau adalah ahli di bidang studi bahasa dan kebudayaan klasik serta studi filsafat. Sedikit kita akan mengenal siapa itu Gadamer. Sejak kecil, Gadamer sudah tertarik dengan ilmu humaniora, terutama sastra. Tahun 1918, Gadamer menjadi mahasiswa di University of Breslau dan belajar sastra, sejarah budaya, psikologi, dan filsafat. Gadamer adalah salah satu murid dari Martin Heidegger, seorang filsuf terkenal yang memperkenalkan gagasan lingkaran hermeneutis. Dalam pemahaman Gadamer, manusia itu secara ontologis makhluk sejarah. Artinya, manusia terlahir bukan di tempat yang nihil akan nilai. Mereka telah berada di tengah masyarakat yang dengan segala kekomplekan sistem nilai dan masalahnya menyebabkan manusia mengadopsi nilai-nilai yang ada di masyarakatnya. Salah satu karya terbesar dan fenomenal dari sekian banyak buku yang ditulis, yakni buku yang berjudul Truth and Method, membuat nama Gadamer dan hermeneutik mendapatkan posisi penting di kalangan intelektual. Truth and Method adalah bentuk penjelasan deskriptif atau fenomenologi tentang semua pengetahuan atau pemahaman yang pada saat yang sama merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan, apa itu pemahaman? Menurut Gadamer, pemahaman adalah sesuatu yang interpretatif atau hermeneutik. Gadamer membangun sebuah konsep bahwa pemahaman bukanlah sebuah rekonstruksi makna, melainkan sebuah mediasi. Pemahaman adalah sebuah peristiwa sejarah yang membuat penafsir dan teks tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pemahaman tidak dianggap sebagai tindakan yang subjektif, melainkan sebagai titik awal memasuki peristiwa transmisi di mana masa lalu dan masa sekarang selalu terhubung. Proses inilah yang sebenarnya mendapat perhatian pada teori hermeneutika dan bukannya pada prosedur atau metode yang ideal. Pemahaman dalam Truth and Method difokuskan dalam 3 hal, yaitu pemahaman sebagai kegiatan berpikir, pemahaman sebagai kegiatan praktik, dan pemahaman sebagai persetujuan. Terdapat 3 sumbangan penting pemikiran Gadamer bagi dunia pendidikan. Pertama, keterbukaan terhadap yang lain. Konsep pemahaman Gadamer yang meniscayakan meleburkan latar belakang penafsir dalam dunia makna, sehingga melahirkan pluralitas penafsiran. Disinilah pentingnya keterbukaan terhadap yang lain dalam bingkai saling menghormati dan saling menghargai. Kedua,
kedua, tidak fanatik terhadap paham atau mazhab yang dianut. Menurut Gadamer, setiap pemahaman dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sang penafsir, sehingga penafsiran dan pemahaman akan sebuah teks menjadi sangat beragam. Dan yang ketiga, semangat pendidikan untuk perubahan. Proses ini meniscayakan sebuah pembaharuan yang terus-menerus terhadap pengetahuan. Dengan semangat ini, seharusnya pendidikan bukan untuk mempertahankan status quo, tetapi untuk mencapai kemajuan di segala bidang. Itulah Gadamer dengan pandangan hermeneutiknya yang sampai saat ini masih banyak digunakan dalam memahami teks.